Musim 2017-2018 mungkin jadi musim paling sensasional yang pernah dialami Manchester City. The Citizens berhasil jadi tim pertama dalam sejarah kompetisi kasta tertinggi sepak bola Inggris yang mampu mencapai 100 poin dalam satu musim. Rekor tersebut diciptakan City usai menang tipis di kandang Southampton pada pekan terakhir musim 2017-2018. Berkat tambahan 3 poin itu, City menjadi juara Liga Inggris musim tersebut dengan raihan 100 poin. The Citizens jauh mengungguli rekor terbanyak dalam satu musim yang dibuat Chelsea dengan 95 poin pada 2003-2004. Musim 2017-2018 jadi contoh musim terbaik yang dialami Manchester City selama bermain di kasta tertinggi. Namun bagaimana dengan musim terburuk? Adakah klub yang pernah mengalaminya? Berikut Starting 11 sajikan daftar klub Liga Inggris yang mengalami musim terapes di Liga Inggris. West Ham United pernah mengalami musim yang apes, tepatnya pada musim 2002-2003 ketika mereka mengalami degradasi ke Divisi 2 Liga Inggris. Di kalangan pencinta Liga Inggris pasti mempercayai mitos yang mengatakan bahwa untuk mencapai batas aman agar klub tak terdegradasi adalah dengan mengumpulkan minimal 40 poin dalam semusim. Namun, mitos itu dipatahkan oleh generasi apes West Ham. The Hammers masih memegang rekor sebagai tim dengan poin terbanyak yang harus mengalami degradasi. Pasalnya, meski telah mengumpulkan 42 poin, West Ham tak bisa terhindar dari jurang degradasi pada musim 2002-2003. West Ham memang tampil tak meyakinkan di awal musim tersebut. Mereka hanya mengumpulkan 16 poin hingga akhir paruh musim. Namun di paruh kedua, The Hammers melakukan evaluasi yang efektif. West Ham berhasil memperbaiki performa di 11 pertandingan terakhir. Mereka hanya sekali menelan kekalahan dari Bolton di matchday ke-34. Namun, dengan hasil imbang di partai pamungkas kala melawan Birmingham City, membuat The Hammers harus rela terseret ke lembah degradasi setelah finish di peringkat 18 dengan 42 poin. Hasil yang sangat mengecewakan, karena itu adalah degradasi pertama mereka selama sedekade terakhir. Selanjutnya ada Chelsea yang apes pada musim 2007-2008. Bukan sekali atau 2 kali, musim tersebut The Blues harus rela finish sebagai runner-up sebanyak 3 kali dalam semusim. Derita The Blues dimulai ketika mereka berhasil mencapai laga final Piala Liga 2008. Kala itu Chelsea harus berhadapan dengan Tottenham yang masih dibela Robbie Keane dan Dimitar Berbatov. Chelsea harus puas hanya menjadi runner-up karena takluk 2-1 dari Spurs. Berlanjut ke Liga, juara musim 2007-2008 harus ditentukan hingga pekan terakhir. Saat itu Chelsea mengemban misi wajib menang kala bertemu Bolton Wanderers. Sedangkan Manchester United minimal harus menerima hasil kalah atau minimal seri saat melawan Wigan Athletic. Skema itu agar Chelsea bisa mengukuhkan diri sebagai juara Liga musim tersebut. Namun nasib berkata lain. Chelsea hanya bermain imbang 1-1 dan Manchester United mampu mengalahkan Wigan dengan skor 2-0. Hasil tersebut membuat Chelsea menjadi runner-up di bawah United 2 musim berturut-turut. Penderitaan Chelsea pun lengkap ketika jadi runner-up di Liga Champions. Laga final yang mempertemukan Chelsea dengan Manchester United itu dimenangkan oleh Setan Merah melalui drama adu penalti. Chelsea kembali menjadi runner-up untuk ketiga kalinya dalam satu musim. Rangkaian momen itu membuat beberapa fans beranggapan bahwa kesialan dialami Chelsea disebabkan salah satu pemainnya, yaitu Michael Ballack, yang mana selama ini dikenal sebagai Mr. Runner-up karena ia sering gagal di partai penting, khususnya laga final. Tapi namanya juga pertandingan, kalah ya kalah saja. Musim apes juga pernah dialami klub tersukses Liga Inggris, Manchester United. Tepatnya pada musim 2011-2012 ketika mereka hanya berjarak sekian detik dari gelar Premier League. Namun digagalkan oleh si tetangga berisik Manchester City.
Manchester United berada di peringkat 2 kala itu, namun mereka memiliki poin yang sama dengan City. United hanya kalah selisih gol dengan rivalnya tersebut. United masih memiliki kesempatan untuk menyalip City di pekan terakhir, asalkan United menang atas Sunderland dan City kalah dari QPR. United sempat di atas langit ketika berhasil mengalahkan Sunderland dengan skor tipis 1-0. Mendengar City yang masih ditahan imbang oleh QPR, United bersorak kegirangan karena mengira telah menjuarai liga. Namun kegembiraan itu seketika berubah jadi bencana saat ponsel mulai berdering dan United mendapat kabar bahwa City berbalik unggul di masa injury time. Dengan waktu yang menyisakan beberapa detik lagi, Mario Balotelli menyodorkan umpan kepada Aguero dan ketika seisi dunia sejenak menahan napas, striker Argentina itu mencetak gol yang menghancurkan mimpi Manchester United. Uniknya, umpan itu adalah satu-satunya assist Balotelli selama berseragam Manchester City. Di musim yang sama, Tottenham Hotspur juga mengalami kesialan. Bayangkan saja, Spurs sudah berjuang sepanjang musim, bermain 38 pertandingan di Liga Inggris dan berusaha dengan sekuat tenaga untuk finish di 4 besar. Namun tetap tidak lolos ke Liga Champions. Peraturan sekarang, Inggris mendapat kuota 4 tempat di Liga Champions setiap musim. Namun bisa bertambah menjadi 5 apabila ada tim yang finish di luar 4 besar tapi berhasil memenangkan Liga Champions atau Europa League. Nah, di musim 2011-2012 peraturan seperti itu belum berlaku. Spurs sebetulnya berpotensi untuk finish di urutan ketiga, namun penurunan performa di paruh kedua membuat mereka harus puas turun 1 peringkat karena hanya memenangkan 4 dari 13 pertandingan terakhir. Semua berjalan baik-baik saja sebelum akhirnya mimpi Spurs untuk berlaga di Liga Champions dihancurkan oleh Chelsea. The Blues yang finish di urutan ke-6 justru berhasil menjuarai Liga Champions 2011-2012 dan otomatis lolos ke Liga Champions edisi berikutnya. Karena peraturan saat itu Inggris hanya boleh menyumbang 4 kontestan, Spurs yang sudah mengisi slot keempat mau nggak mau digantikan oleh Chelsea yang otomatis lolos, meski finish di luar 4 besar. Musim 2018-2019 juga terbilang apes bagi Liverpool. Segala macam usaha telah dilakukan oleh anak asuh Jurgen Klopp untuk memenangi setiap laga Premier League musim 2018-2019. Namun upaya yang dilakukan terkesan sia-sia karena juara liga tetaplah Manchester City. The Reds sudah menunjukkan permainan yang luar biasa musim itu. Namun catatan 97 poin yang telah dikumpulkan Mo Salah CS nyatanya belum cukup untuk merebut gelar dari genggaman Manchester City yang mengumpulkan 1 poin lebih banyak dari Liverpool. Perolehan poin tersebut membuat Liverpool harus puas jadi runner-up Liga Inggris terbaik sepanjang sejarah sepak bola Inggris. Setidaknya The Reds berhasil mengakhiri kalender musim 2018-2019 dengan senyuman setelah berhasil menjuarai Liga Champions di musim tersebut.